Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ketua untuk menjelaskan iklan-iklan. Terima kasih kepada Bapak ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang iklan yang telah dibuat oleh perusahaan kami kepada Bapak dan Ibu sebagai awal dari kerjasama kita. Yang pertama itu iklan. Apa sih fungsi iklan? Sebagai penyampaian pesan. Kita menyatakan iklan itu sebagai sarana penyampaian pesan. Pesan seperti apakah yang dimaksud? Nah, dalam perusahaan kami, iklan yang sarana penyampaian pesan yang kami maksud adalah penyampaian pesan sebagai promosi. Suatu perusahaan akan bisa berkembang apabila kita melakukan promosi dengan baik dan kita memperkenalkan produk kita kepada halayak umum melalui iklan ini. Nah, yang kedua, sarana penyampaian pesan untuk mengingat terus produk yang kami buat kepada audiens. Nah, itulah sebagai sarana penyampaian pesan. Pemasangan iklan. Kami memasang iklan kami ini di berbagai media seperti spanduk, majalah, souvenir, buku, televisi, radio, dan sosial media. Namun gagasan pertama kami membuat iklan pada awal kerjasama kita ini adalah khususnya pada koran. Kenapa kami membuat iklan kami di koran? Karena sebagai perusahaan tahap pemula, modal kami tentu masih di level yang masih rendah. Oleh sebab itu kami butuh bantuan dari Bapak dan Ibu sebagai kerjasama kita untuk meningkatkan nanti iklan ini supaya bisa lebih ditingkatkan, dipasang di media-media yang lebih dibandingkan dengan koran. Kami memasangnya di koran dengan alasan yang sederhana, yaitu karena pemasangan iklan di koran itu lumayan terjangkau dibandingkan dengan media-media lain. Nah, produk yang sedang diproduksi oleh perusahaan kami yang akan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu sekalian adalah susu Milo. Ini produk kami ini sudah kami buat iklannya di berbagai media cetak seperti Kompas dan Berita Satu. Oleh sebab itu nanti Bapak dan Ibu bisa mengeceknya sendiri. Kalau dan Bapak Ibu dan sudah melihatnya dan kira-kira tertarik, Bapak dan Ibu kami mohon kerjasamanya dan supaya kita bisa melanjutkan kerja bersama kita dan Bapak dan Ibu bersedia membantu perusahaan kami untuk melakukan peningkatannya lagi. Adapun produk kami yang kedua itu berupa servis. Untuk memodal awali perusahaan kami tidak berdiri sendiri. Kami tidak langsung memproduksi susu, tapi kami membuka usaha sederhana terlebih dahulu, yaitu seperti servis ini. Servis ini adalah seperti bengkel. Nah, walaupun usaha kami sudah berkembang ke tahap yang lebih tinggi, memproduksi susu dan bahan makanan sehari-hari, tetapi perusahaan kami yang satu ini belum kami tinggalkan karena inilah modal awal kami untuk membangun perusahaan kami yang lain. Karena menunggu perusahaan kami yang berkembang, dan inilah salah satu usaha kami yang bisa menopang usaha kami yang satu lagi. Yang ini adalah bahan kebutuhan sehari-hari untuk ibu rumah tangga, deterjen. Nah, untuk ibu-ibu yang hadir di sini yang berprofesi sebagai wanita karir, sangat cocok nih ibu-ibu untuk menggunakan Rinso. Kenapa? Rinso ini potensinya cukup bagus untuk membersihkan pakaian. Oleh sebab itu sudah terbukti di lapangan. Kalau ibu berkenan nanti bisa kita survei langsung ke pabriknya. Dan oleh sebab itulah karena kualitasnya kami berani memasarkannya dan memasang iklan di majalah dan di koran televisi. Rasanya kalau kita sebagai wanita karir, khususnya para ibu-ibu seperti saya juga bisa dibilang wanita karir, jadi saya tidak punya banyak
bisa menikmati makanan yang sama. Oleh sebab itu, perusahaan kami gagas untuk menciptakan makanan siap saji, yaitu mie instan seperti ini. Nah, produk ini adalah produk unggulan kami yang sudah mulai terbukti di lapangan kualitasnya. Oleh sebab itu juga kami berani memasarkannya kepada masyarakat dan memasang iklannya di Berita Satu dan majalah dan koran Kompas. Iklan minyak goreng. Ini adalah minyak goreng hasil produksi perusahaan kami. Kami sudah, karena ini baru produk pertama kami, minyak produk pertama kami. Jadi kami membuat diskon yang lumayan murah supaya menarik perhatian para calon konsumen. Nah, contoh iklan spanduk. Ini adalah, kita tahu ini gedung terkenal, tetapi kami rencananya ingin membuat iklan spanduk seperti ini. Ini memang bukan perusahaan kami, tetapi kami ingin membuat iklan spanduk seperti ini. Oleh sebab itu, nanti kita bisa bekerja sama apabila perusahaan kami dengan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian sudah bekerja sama, maka kita akan menggagas suatu promosi baru berupa spanduk seperti ini. Perusahaan yang memasang iklan di koran ataupun majalah tentunya memiliki sasaran tertentu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya itu kita membuka usaha ini berdasarkan pengalaman pribadi kita, seperti wanita karir yang tidak bisa sempat untuk masak untuk keluarganya, nyuci dengan berlama-lama di keluarganya. Untuk itu kita terinspirasi menciptakan suatu produk yang bisa bermanfaat untuk orang-orang sibuk. Itulah sebabnya sasaran kita adalah ibu-ibu yang khususnya wanita-wanita karir. Nah, mereka-mereka itu adalah wanita yang bekerja keras dan suka membaca majalah, makanya kami memasang iklan kami di majalah. Sekian dulu presentasi dari kami tentang produk di perusahaan kami, dan kami harap kerjasama kita bisa berlanjut mulai hari ini untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Ketua telah mempresentasikan produk-produk kami yang ada di perusahaan kami. Untuk itu, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih untuk bertanya. Dalam sisi pertama ini, kami minta 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, silakan Ibu Elsa. Baik, terima kasih Pak Joni pada presentasi. Kita tahu bahwa di dalam dunia bisnis untuk iklan kita bukan hanya majalah yang terbaik. Jadi Bapak dan Ibu menyatakan bahwa yang banyak digunakan dari surat kabar seperti koran. Memang kalau dilihat seperti zaman sekarang, kalau melalui surat kabar atau majalah itu kan muncul globalisasi kan kurang, jadi dia mungkin bisa seperti untuk kita domestik saja. Nah, apakah dengan melalui surat majalah itu dapat lebih cepat proses promosinya secara globalisasi? Baik, itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Pertanyaan kedua, silakan kita untuk Baik, terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, terima kasih kepada perusahaan yang memberikan melalui presentasi. Yang saya ingin tanyakan di sini, perusahaan kami menanyakan apa sih alasannya kami harus memilih perusahaan Anda di depan untuk bergabung dengan kami. Lalu kemudian ketika kami sudah bergabung dengan perusahaan Bapak Ibu, apa untungnya kepada kami dan apa ruginya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bu Nova. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Elsa. Sekarang pertanyaan Ibu tadi, apakah melalui majalah penyebarluasan produk kami ini bisa mencapai tahap yang lumayan tinggi, begitu ya Bu?
itu tahap awal pemasangan iklan kami masih kami mulai dari majalah, koran seperti yang sudah kami terangkan tadi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka pemasaran ataupun memasang iklan di media-media yang levelnya lebih tinggi, misalkan seperti radio, televisi ataupun sosial media internet supaya bisa menjangkau ke luar negeri. Tetapi pada dasarnya kami memberitahukan kepada ibu ataupun mengapa kami memilih untuk koran dulu terlebih dahulu, karena ini adalah langkah awal. Oleh sebab itu, apabila kita nanti sudah bekerja sama, maka kita akan menggagas untuk pemasaran iklan yang lebih luas lagi. Sepertinya saya tahu ibu memiliki perusahaan yang hebat dan mempunyai pemimpin yang bijaksana seperti ibu, dan saya sangat senang apabila nanti kita bekerja sama dan kita bisa mewujudkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar, ya, tidak hanya terkenal di domestik saja, melainkan di luar negeri dengan bantuan dari perusahaan ibu. Terima kasih. Terima kasih atas Nova yang menjelaskan apa pertanyaan Ibu Elsa tadi. Dan apakah pertanyaan jawaban dari Ibu Nova tadi sudah cukup jelas atau gimana? Saya rasa cukup jelas karena ini perusahaan Bapak adalah perusahaan pemula, jadi mungkin dari kawan. Baik, terima kasih Bu. Kami akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa alasan perusahaan dari Bapak dengan mengajak perusahaan Bapak bekerja sama dengan perusahaan kami? Apa untungnya dan apa ruginya untuk kami? Dan pertanyaan ini saya akan berikan kesempatan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Tadi Ibu Dita, Ibu bertanya mengapa perusahaan kami memilih untuk bergabung. Apa alasan kami supaya bergabung dengan perusahaan kami? Nah, begini Bu, perusahaan kami ini adalah, saya tahu perusahaan ini sangat berjalan sesuai dengan target perusahaan seperti yang Ibu sudah gagas sebelumnya. Saya tahu perusahaan Ibu perusahaan yang besar. Oleh sebab itu, saya yakin Ibu juga bisa mengembangkannya bersama kami. Saya tahu Ibu itu seorang pemimpin yang luar biasa, yang bisa memimpin perusahaan besar. Oleh sebab itu, itulah salah satu alasannya kenapa Ibu harus bergabung dengan kami, supaya Ibu bisa membagi ilmu kepemimpinan Ibu, ilmu kewirausahaan Ibu kepada kami pengusaha yang masih tahap pemula. Nah, seperti ini Bu, ada dua pertanyaan yang Ibu bilang, apa untung dan apa ruginya? Kalau menurut perusahaan kami sendiri, apabila Ibu bergabung dengan perusahaan kami, Ibu tidak akan mengalami kerugian, tetapi Ibu akan mengalami keuntungan. Mengapa kami berani mengatakan demikian? Karena kami jamin Bu, perusahaan kami ini adalah perusahaan yang akan cepat berkembang, karena ini adalah perusahaan yang memproduksi bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-harinya. Jadi ini sangat mendukung kegiatan setiap masyarakat, dan saya kira dan saya yakin sekali dengan ini Ibu, bahwa perusahaan kita ini nantinya akan cepat berkembang dan akan diminati oleh masyarakat. Untungnya bagi Ibu adalah kita bisa bekerja sama. Nanti keuntungannya ada loyalitas yang bisa kami bagikan dengan Ibu, dan selain dari loyalitas, Ibu juga bisa berdampak mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang tahap pemula seperti kami. Saya rasa itu saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih telah menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bu. Apakah jawaban dari Ibu Nova jelas atau belum? Baik, terima kasih atas jawaban yang cukup menarik dari perusahaan Anda. Tapi satu hal, saya masih belum bisa tertarik dengan presentasi yang Anda sampaikan. Saya masih belum bisa percaya karena itu masih belum terbukti. Kedua, perusahaan saya tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan
Anda, karena sampai sekarang saya masih belum dapat chemistry. Lalu kemudian, meskipun perusahaan saya masih belum bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda, tapi saya secara personal akan mendukung perusahaan Anda untuk mengiklankan. Kebetulan saya juga punya perusahaan lain yang bisa mengiklankan perusahaan Anda. Mungkin dengan itu perusahaan Anda akan terbantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Terima kasih Bu atas pernyataan Ibu yang menyatakan bahwa Ibu belum ada chemistry. Tetapi harapan kami untuk kedepannya, memang sih Ibu bilang belum terbukti, sebelum terbukti. Tapi perlahan-lahan nanti kami akan membuktikannya kepada Ibu bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang bisa berkembang dan memiliki chemistry seperti perusahaan yang Ibu inginkan. Dan terima kasih atas kesediaan Ibu yang sudah mau membantu kami untuk pemasaran iklan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih telah hadir dalam presentasi perusahaan kami. Hari ini kami tutup presentasi kami. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kedepannya bergabung dengan perusahaan kami. Terima kasih. Silakan duduk. Lanjut ya.